Pernahkah Anda tiba-tiba merasakan nyeri di dada dan akhirnya timbul kekhawatiran terkena serangan jantung? Tenang saudara, mungkin nyeri dada Anda karena masuk angin biasa atau gangguan otot dada biasa. Penyakit jantung merupakan kondisi di mana jantung mengalami gangguan. Kondisi ini membuat jantung tidak dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Salah satu penyakit jantung yang banyak ditemui di masyarakat adalah penyakit jantung koroner. Lantas, apa ya penyebab dari penyakit jantung koroner? Akan dibahas secara tuntas oleh Dr. Kurniawan Iskandar Syah, spesialis jantung dan pembuluh darah di segmen kali ini. Penyakit jantung koroner adalah suatu kondisi di mana terjadi penyumbatan pada pembuluh darah yang kita sebut namanya pembuluh darah koroner. Pembuluh darah ini bertugas untuk memberikan suplai oksigen pada otot jantung. Adanya sumbatan membuat aliran pembuluh darah di koroner akan membuat otot jantung kekurangan oksigen. Ini yang dirasakan oleh pasien rasa sakit dada. Dan tentunya dengan adanya penyakit jantung koroner akan membuat pasien beresiko untuk terjadinya serangan jantung. Nyeri pada bagian dada memiliki penyebab yang beragam, mulai dari adanya gangguan pada otot dada atau adanya gangguan pada paru-paru. Namun nyeri pada bagian dada sering dikaitkan dengan serangan jantung. Lalu bagaimana ya membedakan antara serangan jantung dan sakit dada biasa? Jadi penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner, itu ada dua. Satu adalah penyakit jantung koroner yang stabil, dan yang kedua adalah penyakit jantung yang tidak stabil atau kita sebut sebagai serangan jantung. Nah, penyakit jantung yang stabil biasanya nyeri dadanya khas, menjalar ke rahang bawah, kadang-kadang rasa tercekik, dan bisa menjalar sampai ke ujung-ujung jari. Dan biasanya diawali oleh suatu aktivitas, dan biasanya sakit dadanya akan hilang apabila aktivitas itu dihentikan. Dan nyeri dadanya biasanya kurang dari 10 menit. Nah, beda kalau serangan jantung. Kalau serangan jantung, nyeri dadanya biasanya pada saat istirahat. Dan biasanya nyerinya lebih dari 20 menit. Dan pasien akan merasakan rasa yang sangat tidak enak. Ada benda yang tertindih di dadanya. Dan biasanya akan mengeluarkan keringat dingin, mual, dan muntah. Jadi sangat beda antara penyakit jantung koroner yang stabil dan penyakit jantung koroner yang tidak stabil. Sakit dada biasanya bukan hanya karena jantung, tetapi bisa juga organ-organ lain. Paling banyak 30% sakit dada yang datang ke rumah sakit itu biasanya karena yang kita sebut sebagai GERD atau gastroesophageal reflux disease. Selain itu juga yang paling banyak adalah karena muskuloskeletal, jadi nyeri karena otot-otot dan tulang-tulang. Tetapi ada organ-organ lain juga yang bisa membuat nyeri pada dada, misalnya emboli paru, ya, atau infeksi pada paru. Dan yang paling bahaya nyeri pada dada adalah adanya robekan pembuluh darah besar yang disebut namanya diseksi aorta. Jadi nyeri dada sangat banyak organnya, bukan hanya jantung tetapi bisa juga organ-organ yang saya sebut seperti tadi. Rasa nyeri yang timbul pada bagian dada tidak selalu tanda dari penyakit jantung, namun juga bisa disebabkan oleh penyakit lain. Dr. Kurniawan, lantas apa ciri dari nyeri pada bagian dada yang bukan penyakit jantung? Ada perbedaan antara sakit dada karena penyakit jantung koroner dan bukan jantung atau organ-organ lain. Biasanya nyeri dada yang bisa ditunjuk oleh satu jari atau pointing atau titik-titik tertentu itu khas bukan dari nyeri dada karena jantung koroner. Ya. Nyeri dada yang berubah bisa menambah sakit atau berubah menjadi tidak sakit dengan perubahan posisi itu bukan karena penyakit jantung koroner. Jadi misalnya kalau kita menekukan badan, tambah sakit, itu khas bukan dari penyakit jantung koroner. Nah, jadi seperti itu salah satu ciri-ciri perbedaan antara sakit dada karena penyakit jantung koroner atau karena organ-organ lain. Sakit dada itu bisa bermacam-macam penyebabnya. Memang yang harus kita pikirkan utama adalah penyakit jantung koroner, tetapi banyak organ-organ lain yang bisa menyebabkan sakit dada. Yang paling banyak yang datang ke rumah sakit dada biasanya 30% itu karena penyakit yang kita sebut sebagai GERD atau gastroesophageal reflux disease.
atau penyakit lambung. Bisa juga karena penyakit muskuloskeletal atau penyakit karena otot atau tulang. Dan juga ada organ-organ lain yang bisa menyebabkan sakit dada seperti radang pada paru-paru, emboli paru, atau penyumbatan dari pembuluh darah paru. Dan yang paling bahaya adalah nyeri karena robekan dari pembuluh darah besar aorta atau yang kita sebut sebagai diseksi aorta. Jadi ada gejala yang kadang-kadang diabaikan oleh pasien, seakan-akan dia tidak merasa itu sebagai penyakit jantung koroner, yaitu apa? Nyeri dada pada epigastrium atau ulu hati. Seringnya pasien merasa nyeri pada ulu hati itu disebabkan karena penyakit lambung. Padahal salah satu gejala dari penyakit jantung koroner adalah nyeri ulu hati. Lalu bagaimana kita bisa membedakannya? Disitulah kita harus melakukan check up. Ya, apabila kita terlalu sering merasa nyeri ulu hati dan biasanya diawali oleh aktivitas yang berat, ada baiknya kalian semua datanglah check up ke dokter untuk menentukan apakah ini penyakit jantung koroner atau tidak. Nanti dokter akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang paling sederhana adalah yang disebut namanya treadmill test. Dari situ kita bisa menentukan apakah ada gejala penyakit jantung koroner atau tidak dengan gejala yang kita alami yaitu ulu hati. Bagaimana? Sudah dijelaskan tentang perbedaan nyeri pada bagian dada akibat serangan jantung dan juga sakit dada biasa. Nah, agar terhindar dari penyakit jantung koroner, Dr. Kurniawan punya tipsnya untuk Anda. Yuk kita simak. Untuk pasien-pasien yang sudah terkena penyakit jantung koroner, ada baiknya kita melakukan yang disebut namanya pencegahan sekunder. Apa itu pencegahan sekunder? Yaitu pencegahan jangan sampai pasien-pasien yang sudah terkena penyakit jantung koroner kembali lagi terkena serangan jantung. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama adalah merubah gaya hidup sehat kita. Apa sih gaya hidup sehat itu? Pertama, olahraga yang teratur. Ini penting sekali dilakukan oleh orang-orang dengan atau pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner. Kedua adalah pola makan yang baik. Pola makan yang baik tentunya yang ideal adalah rendah lemak, rendah garam, dan banyak sayur dan buah. Dan yang merokok itu harus berhenti merokok. Obesitas atau kegemukan harus dikelola sedemikian rupa agar kita ideal berat badan. Nah, dengan melakukan pencegahan sekunder, dengan melalui gaya hidup sehat, kita berharap kejadian serangan jantung ulangan akan terhindar. Dan yang paling penting adalah minum obat secara teratur yang diberikan oleh dokter. Henti jantung dapat terjadi pada siapapun dan dimanapun. Setiap keterlambatan dalam 1 menit sampai ada respon dari penderita atau sampai bantuan datang. Lakukan kompresi dinding dada dengan kualitas yang baik, yaitu dengan kedalaman